Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puspita Hijriah. Di sini saya akan menjelaskan penerapan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian limit trigonometri, yaitu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan nilai suatu fungsi trigonometri saat variabelnya mendekati suatu titik tertentu. Konsep ini sering digunakan dalam analisis gelombang, getaran, dan fenomena periodik lainnya. Limit trigonometri memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam pemodelan fenomena yang melibatkan fungsi trigonometri. Ada beberapa bidang yang menggunakan limit trigonometri. Yang pertama bidang astronomi, oseanografi, teknik, dan menghitung kecepatan. Bidang astronomi penerapannya yaitu paralaks bintang, menghitung jarak bintang ke bumi. Paralaks adalah pergeseran sudut bintang yang diamati dari dua titik berbeda di orbit bumi. Dengan menggunakan pendekatan limit untuk sudut kecil, astronom dapat menentukan jarak bintang menggunakan rumus D sama dengan R per theta. D yaitu jarak ke bintang, satuan parsec atau kilometer. R itu jari-jari orbit bumi, satuannya sekitar 1 AU atau 150 juta kilometer. Theta sama dengan sudut paralaks dalam radian. Karena sudut paralaks sangat kecil, digunakan pendekatan untuk sudut kecil, sehingga perhitungan lebih sederhana dan akurat. Yang kedua, perhitungan diameter benda langit. Saat mengamati planet atau bintang, astronom sering mengukur diameter sudutnya menggunakan limit trigonometri untuk menentukan diameter sebenarnya. Rumus yang digunakan adalah D besar sama dengan D kecil dikali theta, di mana D besar diameter benda langit, D kecil jarak benda langit dari bumi, theta sudut diameter dalam radian. Untuk sudut kecil digunakan pendekatan tan theta dibulatkan menjadi theta agar perhitungan lebih mudah. Yang ketiga, perhitungan orbit benda langit. Orbit planet atau satelit sering dimodelkan sebagai lintasan elips. Limit trigonometri digunakan untuk menyederhanakan perhitungan sudut inklinasi orbit atau jarak benda langit dalam kondisi tertentu. Misalnya, saat sudut inklinasi orbit mendekati 0, hubungan digunakan untuk menghitung komponen lintasan benda langit. Yang terakhir, radiasi elektromagnetik dan sudut difraksi. Limit trigonometri diterapkan dalam analisis difraksi cahaya bintang. Saat sudut difraksi kecil, hubungan sinusoidal digunakan untuk memperkirakan intensitas cahaya yang diterima teleskop. Ada dua contoh soal. Yang pertama, yaitu sebuah bintang diamati dari bumi dan memiliki sudut paralaks 0,0002 radian. Jika jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer, hitung jarak bintang dari bumi menggunakan pendekatan limit trigonometri. Kita menggunakan rumus paralaks, yaitu D sama dengan R per theta. Diketahui, R sama dengan 150 juta kilometer, theta sama dengan 0,0002 radian. Cara penyelesaiannya adalah D sama dengan 150 juta kilometer dibagi 0,0002 radian. D sama dengan 750 miliar kilometer. D sama dengan 0,08 tahun cahaya. Contoh soal kedua yaitu, dari bumi bulan terlihat memiliki diameter sudut 0,009 radian. Jika jarak rata-rata bumi ke bulan adalah 384.400 km, tentukan diameter sebenarnya dari bulan. Kita memakai rumus yang ini ya guys, perhitungan diameter benda langit, yaitu D besar sama dengan D kecil dikali theta. Diketahui D kecil sama dengan 384.400 km, theta sama dengan 0,009 radian. Cara penyelesaiannya adalah D besar sama dengan 384.400 dikali 0,009. D besar sama dengan 3.459,6 km. Jadi diameter bulan sekitar 3.460 km, mendekati nilai sebenarnya yaitu 3.474 km. Sekian dari saya. Bidang oseanografi akan dijelaskan oleh Yanda. Nah, selanjutnya ada penerapan limit trigonometri dalam bidang oseanografi atau kelautan. Yang pertama ada penerapan pada analisis gelombang laut. Fungsi trigonometri seperti sinus dan kosinus sering digunakan untuk menggambarkan gelombang laut. Limit trigonometri membantu menganalisis perilaku
gelombang dalam kondisi tertentu seperti ketika amplitudo gelombang mendekati nol, lalu ketika panjang gelombang mendekati nilai sangat besar, tsunami atau gelombang raksasa. Yang kedua ada perhitungan kecepatan partikel air di gelombang. Dalam gelombang laut, partikel air bergerak secara melingkar. Kecepatan partikel ini bergantung pada sudut tertentu yang ditentukan oleh fungsi sinus atau kosinus. Limit trigonometri digunakan untuk menganalisis kecepatan partikel air saat sudut mendekati nol untuk kedalaman dangkal. Nah, yang ketiga itu ada penelitian pasang surut. Pasang surut laut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari yang menghasilkan pola sinusoidal. Dalam prediksi pasang surut, limit trigonometri digunakan untuk menyederhanakan model ketika amplitudo pasang surut mendekati nilai kecil atau saat periode tertentu, misalnya pasang surut maksimum atau minimum. Yang terakhir ada penyebaran energi gelombang. Limit trigonometri digunakan dalam analisis penyebaran energi gelombang. Ketika gelombang bergerak jauh dari sumbernya, sudut inklinasi energi menjadi sangat kecil, dan limit membantu dalam perhitungan energi yang menyebar secara merata. Lalu ada soal mengenai perhitungan kedalaman laut dengan gelombang kecil. Seorang ilmuwan oceanografi ingin mengukur kedalaman laut menggunakan metode gelombang laut. Diketahui bahwa panjang gelombang laut adalah 50 meter, dan sudut datang gelombang terhadap dasar laut sangat kecil, mendekati nol. Lalu diberikan rumus V sama dengan akar G dikali D, dengan V sama dengan kecepatan gelombang, G sama dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,8 m per s, lalu J-nya itu sama dengan kedalaman laut. Diketahui juga bahwa kecepatan gelombang dapat diperkirakan dengan pendekatan V dibulatkan menjadi lambda per T, di mana lambda itu sama dengan panjang gelombang 50 meter, T-nya itu periode gelombang 7 detik. Lalu hitung kedalaman laut di lokasi tersebut. Pertama, hitung kecepatan gelombang. V sama dengan 50 per 7 dibulatkan menjadi hasilnya 7,14 m per s. Lalu gunakan rumus kecepatan di air dalam. 7,14 sama dengan akar 9,8 kali G. Lalu kuadratkan kedua sisi. 7,14 dikuadratkan sama dengan 9,8 Y. Akarnya hilang karena sudah dikuadratkan. Lalu hasilnya 50,98 sama dengan 9,8 Y. Lalu D-nya turun, D sama dengan 50,98 per 9,8 dibulatkan menjadi 5,2 meter. Jadi kedalaman laut di lokasi tersebut adalah sekitar 5,2 meter. Selanjutnya ada penerapan limit trigonometri dalam bidang teknik. Yang pertama, analisis struktur dan konstruksi. Dalam teknik sipil dan arsitektur, limit trigonometri digunakan untuk menganalisis deformasi struktur bangunan, jembatan, atau kerangka. Ketika sudut lentur kecil pada struktur terjadi, pendekatan atau digunakan untuk menyederhanakan perhitungan deformasi. Yang kedua, teknik mesin, gerakan rotasi, dan vibrasi. Gerakan rotasi dalam mesin sering dimodelkan menggunakan fungsi sinus atau kosinus. Limit trigonometri diterapkan ketika sudut rotasi sangat kecil. Yang ketiga, rekayasa listrik dan elektronika. Dalam analisis sinyal listrik atau gelombang arus AC, fungsi sinusoidal, limit trigonometri diterapkan untuk menghitung nilai rata-rata atau perubahan kecil dalam tegangan atau arus saat sudut mendekati nol. Yang keempat, teknik aeronautika. Dalam aerodinamika, limit trigonometri digunakan untuk menganalisis gaya angkat dan gaya hambat pada sudut serang kecil pada sayap pesawat, ketika hubungan membantu menyederhanakan model gaya aerodinamika. Dan yang terakhir ada contoh soal, yaitu navigasi di dalam kokpit menunjukkan bahwa terdapat dua pesawat Airbus dan diketahui pesawat A berjarak sedikit lebih jauh daripada pesawat B yang sedang melaju kencang dengan kecepatan sama kedua pesawat tersebut, bersilangan pada suatu titik dan membentuk sudut 60 derajat.
Pesawat A mendekati jarak 4 km dan 60 detik. Tentukanlah jarak pesawat B. Jadi di sini untuk penyelesaiannya diketahui PA pesawat atas jaraknya itu adalah 4 km dan waktunya itu adalah 60 sekon atau 1 menit. Di sini memakai rumus fisika yaitu V sama dengan S per T. Jadi untuk hasilnya limit S mendekati 4 V cos theta. Limit S mendekati 4 V-nya itu diganti menjadi S per T cos theta. S-nya itu adalah 4, T-nya adalah 1. Berarti menjadi 4 per 1 cos theta. 4 per 1 itu adalah 4 dikali cos theta 60 adalah 1 per 2. Jadi untuk hasilnya 4 dikali 1 per 2 yaitu 2 km. Oke, selanjutnya akan ada penerapan limit fungsi trigonometri dalam menghitung kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda per satuan waktu. Kecepatan itu lambangnya V merupakan turunan pertama dari S atau jarak. Rumusnya itu Vt sama dengan ds per dt. Di sini ada contoh soal yaitu sebuah partikel bergerak mengikuti lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3t. Tentukan kecepatan pada saat t sama dengan v per 2. Nah, di sini tuh pakai rumus yang tadi Vt sama dengan ds per dt. Masukin tuh nilai S yang tadi. Jadi Vt sama dengan d 6 cos 3t per dt. Kan tadi di sebelumnya udah dibilang kalau misalnya kecepatan ini dia tuh turunan dari jarak. Jadi yang kita turunin, kita langsung turunin aja nih sejaraknya itu S-nya tadi 6 cos 3t, kita turunin tuh kita dapat min 18 sin 3t. Nah, nilai T-nya ini kita substitusikan dengan nilai T yang tadi, yaitu V per 2. Jadi, min 18 sin 3 dalam kurung V per 2. Nah, 3V per 2 itu kita dapatkan berarti 270. Sin 270 itu adalah min 1. Jadi, min 1 dikali min 18 dapat 18. Jadi kecepatan yang ditempuh itu adalah 18 meter per sekon.